Baiklah teman-teman semuanya, kali ini aku bakal mempresentasikan manajemen risiko. Mengapa manajemen risiko diperlukan oleh dunia perbankan? Semakin seringnya terjadi kerugian pada lembaga keuangan atau bentuknya apa, banyak produk dan jasa mirip satu dengan lainnya di antara lembaga keuangan tersebut atau risiko pasar dan manajemen. Perkembangan layanan dengan menggunakan teknologi sering berpengaruh pada sistem layanan atau masalah-masalah IT. Beberapa contoh risiko yang pernah terjadi dalam industri bank dalam negeri. Beberapa contoh risiko yang pernah terjadi dalam industri bank dalam negeri, Bank BNI triliun atau LC fiktif kerugian kurang lebih 1,7 triliun. Kemudian kasus pada Bank BRI, cash collateral credit kerugian kurang lebih 297 miliar. Bank Mandiri deposito fiktif kerugian kurang lebih 39 miliar dan lain-lainnya. Risiko apa yang dihadapi dunia perbankan? Pertama, penyaluran dana yang salah sasaran, kinerja SDM yang buruk, kondisi perekonomian makro yang buruk, persaingan yang semakin ketat antar lembaga perbankan dan perkembangan teknologi. Definisi risiko perbankan dan persepsi merupakan perubahan negatif yang mungkin terjadi atas nilai suatu portofolio aset yang dapat diukur dengan probabilitas tertentu dalam rentang waktu yang diketahui. Faktor potensial yang dapat menyebabkan kerugian keuangan pada modal bank. Sudut pandang terhadap risiko perbankan. Risiko adalah multidimensional, kemudian risiko saling berhubungan satu dengan lainnya. Sudut pandang terhadap risiko perbankan, kemudian eksposur risiko yang sulit dipahami berada pada risiko-risiko saling tumpang tindih. Definisi risiko perbankan dan persepsi. Tingkat ketidakpastian dan net return yang terjadi pada JP Morgan, the like swing of profit which is caused by interest rate movement, foreign exchange payment technology, ATC. Besar kecilnya risiko-risiko perbankan. Besar kecilnya risiko-risiko tersebut akan tergantung pada berbagai faktor risk exposure seperti kemampuan dan kejelian dari manajemen bank untuk membaca dan memprediksi pergerakan suku bunga, perubahan-perubahan yang terjadi di pasar, risk appetite dari risiko dari pengelola bank itu sendiri apakah cenderung bersifat tinggi atau rendah. Untuk meminimalisir risiko-risiko yang dihadapi oleh suatu bank, maka manajemen harus memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai sehingga segala macam risiko yang berpotensi untuk muncul dapat diantisipasi dari sejak awal dan dicairkan pada penanggulangannya. Golongan dan jenis risiko perbankan. Yang pertama risiko operasional, itu ada risiko hukum, risiko reputasi, kepatuhan, risiko likuiditas. Yang kedua ada risiko kredit, risiko likuiditas, dan yang ketiga adalah risiko pasar atau risiko strategik. Di antara ketiga golongan dan jenis risiko perbankan di atas, mana yang berakibat kerugian terbesar dan mengapa? Risiko operasional dapat mengancam modal bank. Risiko operasional merupakan akar penyebab hampir semua kerugian derivatif yang besar atau berdasar pengalaman. Risiko operasional adalah penyebab utama kebangkrutan dalam industri perbankan. Regulator merencanakan meminta bank-bank untuk menyisihkan modal guna menutupi kerugian operasional. Di mana dan kapan risiko operasional terjadi? Dapat terjadi di seluruh organisasi pada front office dan back office. Dapat terjadi pada aktivitas-aktivitas sebelum, selama, dan setelah penyelesaian transaksi bisnis atau tidak ada kaitannya dengan aktivitas langsung. Penyebab risiko operasional yang pertama ada SDM, sumber daya manusia, teknologi, proses, dan peristiwa-peristiwa eksternal. Penyebab risiko operasional yang pertama SDM, availability atau keserakahan, skills, training, motivation, dan attitude. Kemudian teknologi, reliability, integrity, continuity. Penyebab risiko operasional
Yang ketiga prosedur volume authorization limit control, kemudian peristiwa eksternal, riot atau kerusuhan, force major, regulasi. Bentuk-bentuk risiko SDM, jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan beban pekerjaan, penempatan pegawai yang tidak sesuai klasifikasi, keterbatasan kemampuan keahlian, kurang pelatihan dan training, kurang motivasi, munculnya frustasi, ketergantungan pada beberapa kurang motivasi, munculnya frustasi, ketergantungan pada beberapa pegawai kunci dan lain-lain. Kemudian bentuk-bentuk risiko teknologi, kemampuan terendah, kompleksitas tinggi, sulit dalam pengoperasian, pemeliharaan atau pengembangan. Bentuk-bentuk risiko lainnya, desain yang tidak tepat prosedur, yang tidak tegas dan jelas maksudnya. Bentuk-bentuk risiko proses, pemberian dan penetapan wewenang yang tidak terkendali. Nah, itulah presentasi yang saya sampaikan untuk membahas masalah manajemen risiko. Terima kasih.